Perkenalkan, nama saya Putu Tia Sulandari dengan NIM 181308108. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes awal isolasi DNA dari bakteri. Soal yang pertama, dengan mempertahankan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Jawabannya, DNA merupakan deoksiribose, sementara RNA yaitu gula ribose. Struktur DNA berupa dua rantai komplementer antiparalel satu sama lain, sementara RNA memiliki satu rantai. Basa nitrogen yang terdapat dalam DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Pada RNA, basa nitrogen berupa adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nomor 2, struktur DNA terdiri dari satu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari satuan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan mempertahankan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dan nukleosida. Jawabannya, yang membedakan antara nukleosida dan nukleotida adalah komposisi kimia, yang mana nukleosida terdiri dari gula, petosa, dan basa nitrogen yang terikat melalui ikatan glikosida, gula plus basa. Sedangkan nukleotida adalah ester fosfat dari nukleosida, yaitu fosfat tambah gula tambah basa. Soal nomor 3, jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson and Crick. Jawabannya, yang satu, molekul DNA membentuk double helix dengan basa nitrogen berada di bagian dalam tulang panggu, gula fosfat berada di bagian luar. Yang dua, molekul DNA tersusun dari dua urat pita rangkaian nukleotida yang terbuat dari gugus gula dan fosfat. Yang ketiga, gula untaian pita helix ini dihubungkan melalui ikatan hidrogen antar dua pasangan nukleotida yang berhadapan oleh 4 jenis basa nitrogen: adenin, sitosin, guanin, dan timin. Yang keempat, adenin basa purin berpasangan dengan timin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2, sementara guanin berpasangan dengan sitosin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Soal nomor 4, jelaskan mana yang lebih kuat, pasangan AT dibanding dengan CGC. Mengapa? Jawabannya, pasangan CGC lebih kuat dikarenakan pasangan GC diikat oleh 3 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan AT diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang ada selain mengikat juga mempertahankan jarak antar dua basa. Hal ini yang membuat pasangan ikatan hidrogen GC lebih kuat daripada ikat basa AT, sehingga DNA yang akan pasangan basa GC membutuhkan suhu lebih tinggi untuk dinaturasinya karena ikatan yang lebih besar antar pasangan basa. Nomor 5, jelaskan fungsi struktur sel berikut. Nomor 1, lapisan pelindung membantu mengikat diri pada substrat dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. 2, ada granula, tempat penyimpan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, ada membran plasma, mengatur keluar masuknya zat yang keluar dan ke dalam bakteri. Yang keempat, ada sitoplasma, tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Yang kelima, ada tempat terjadinya sintesis protein di ribosom. Yang keenam, ada nukleoid, tempat berkumpulnya DNA kromosom bakteri. Ada dinding sel, lapisan pelindung, dan mempertahankan bentuk sel bakteri memberikan perlindungan fisik, menjaga agar sel tidak pecah dalam lingkungan yang mempunyai tekanan osmotik. Ada DNA
menentukan sebagian besar sifat metabolisme bakteri, menentukan sifat khusus bakteri, memperhatikan sifat yang terakhir ada reaksi dalam plasmid dalam reaksi genetika sebagai faktor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada. Nomor 6. Gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap pada gambar berikut. Jawabannya, bakteri berperan memperbanyak plasmid. Plasmid dalam tubuh. Selanjutnya, fungsi sel merupakan suatu pelebur dari dua sel yang berbeda menjadi protein yang begitu baik yang juga tetap mengandung gen asli dari keduanya yang disebut dengan istilah hibridoma. Cloning adalah suatu proses reproduksi yang memiliki sifat seksual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Teknik cloning ini akan menghasilkan suatu spesies baru dengan cara genetik yang sama seperti dengan induk. Soal nomor 7, jelaskan prinsip isolasi DNA. A. Jawabannya, prinsip dasar dalam mengisolasi DNA yaitu melis sel secara fisik dengan cara menggerusan, ekstraksi atau pemisahan DNA dari bahan yang lain dan DNA. Soal nomor 8, jelaskan langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA. Jawabannya, penyiapan NaCl 0,5 molar sebanyak 0,8875 gram NaCl dilarutkan dalam Aquades sampai volume larutan 100 ml. Yang kedua, penyiapan larutan detergen 25% sebanyak 12,5 gram detergen dilarutkan dengan 25 ml Aquades. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu pembuatan larutan KClO3 5 molar sebanyak 6,1275 gram KClO3 dilarutkan dalam H2O bila penyimpanan bakteri dan
isolasi bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan tabung 2. Massa tabung terlebih dahulu ditimbang. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Disentrifuge selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali, sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Endapan sisa dibuang. Selanjutnya, volume NaCl. Nomor 9, jelaskan cara untuk menentukan pemurnian DNA sel percobaan ini. Jawabannya, ketika endapan putih yang berada di antara dua fase digulung dengan pada aduk. Jika tidak boleh serat, kemungkinan DNA yang diperoleh tidak murni dan masih mengandung protein. Sedangkan jika diperoleh serat, maka DNA tersebut murni. Nomor 10, mengapa isolasi DNA darah dan sel merah harus dilisiskan? Pada isolasi DNA merah harus dilisiskan. Hal ini karena proses ini bertujuan untuk memecah dinding dan membran sel. Soal nomor 11, dalam isolasi DNA, pada tahap penyimpanan bakteri, bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan tabung 2. Massa tabung terlebih dahulu ditimbang. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifuge selama 10 menit. Hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuat peperan, kemudian dilihat menggunakan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan media bakteri pada tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini.
Jawabannya, menggunakan mikroskop adalah untuk mengamati endapan hasil sentrifugasi dengan jelas. Soal nomor 12, endapan kemudian dimasukkan NaCl 0,15 molar, dimasukkan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung, diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan pendinginan perbandingan 1:5, dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Apa tujuan penambahan deterjen? Jawabannya, penambahan deterjen mengandung natrium diklosulfat atau SDS, menyebabkan tahapan pelisinan membran sel. Deterjen tersebut selain berperan dalam melisinkan membran, juga dapat berperan dalam mengurangi aktivitas enzim nuklease yang merupakan enzim pendegradasi DNA. Nomor 13, campuran dalam langkah 12 ditambah dengan KCO4 0,5 molar 1:5 dan didiamkan. Apa fungsi ini? Jawabannya, untuk membantu memaksimalkan proses terbentuknya lapisan pemisah yang berupa endapan layang yang memisahkan dua cairan pada tabung sentrifugase yang dihasilkan oleh isoamil kloroform. Nomor 14, apa fungsi penambahan isoamil kloroform?
Jawabannya, fungsi penambahan isoamil kloroform yaitu untuk dinaturasi dan koagulasi protein lebih jauh untuk desentrifugasi yang berbeda. Nomor 14, endapan yang terbentuk pada langkah 14 tersebut terbentuk endapan kemudian digulung dengan batang pengaduk. Apakah endapan itu protein, karbonat, atau DNA? Jelas. Endapan yang terbentuk merupakan lembaran putih yang merupakan DNA dari bakteri Lactobacillus casei. Terima kasih. Sekian tes awal yang sempat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton.